Allah la yasuqul khaira illallah bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bismillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi fid dhalam amma ba'du. Hadratil qurama, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, ustazah seluruhnya yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili berikut perangkatnya yang sama-sama kita muliakan, Bapak anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang sempat hadir yang sama-sama kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat seluruhnya, mudah-mudahan selalu mendapat rahmat, taufik, bimbingan, hidayah dan kelak min ahlil jannah Allahumma. Serta terkhusus untuk anak-anakku grup Hadrah Kurma Nada, mudah-mudahan barokah sampean semuanya. Desa Mulia Asih menjadi desa yang penuh rahmat, desa yang dijauhkan dari maksiat, barokah dari sholawat kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, para ulama dawuh ar-rajabu syahrullah wa sahrus sholah. Rajab ini bulannya Allah, juga disebut bulannya sholat. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Rajab yaitu iksaru tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tidak sempat, iksaru surat Al-Ikhlas, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Perbanyak membaca Al-Quran. Kalau tidak sempat atau tidak bisa, memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Saged napa mboten maca qul? Alhamdulillah. Al-Quran tidak semuanya bisa, tapi kalau kulhu insya Allah semuanya bisa. Perbanyaklah dibaca di bulan Rajab. Enteng nopo abad? Enteng nopo abad? Enteng. Ada sebuah kisah seorang wanita yang kaya raya, pakaiannya sering memakai sutra saking kayanya. Setiap datang bulan Rajab, pakaian yang indah-indah tidak dipakai, berganti menggunakan pakaian-pakaian biasa. Dan setiap hari istiqomah membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali. Selalu dia amalkan bertahun-tahun. Setiap Rajab datang
dia baca kulhu 11 kali. Rajab datang lagi, setiap hari dia baca kulhu sampai 11 kali. Singkat cerita, berwasiatlah dia kepada anaknya, anakku, kalau aku nanti meninggal dunia, kafanilah aku dengan kain yang biasa-biasa saja. Walaupun wanita ini biasanya menggunakan sutra, tapi dia pesen sama anaknya kalau mati supaya dikafani dengan kain yang biasa-biasa saja. Singkat cerita, pada suatu Rajab dia jatuh sakit dan meninggal dunia karena anaknya malu kalau pakai kain yang murah, tetap dibelikan kain kafan yang terbuat dari sutra. Selesai dikebumikan, malam harinya anak ini mimpi bahwa ibunya marah karena dia tidak melaksanakan wasiat. Kata ibunya, anakku, aku tidak ridho kepadamu. Kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Terbangunlah anak ini, langsung kemudian menuju pekuburan, digalilah kubur itu, dan ternyata ibunya tidak lagi ditemukan dalam makbaroh. Cerita ini banyak ditulis dalam kitab-kitab, termasuk Durratun Nasihin, Tafsir Fathul Bari dan lain-lainnya. Sampai malam kemudian dia menangis sepanjang hari karena ibunya di makbaroh nggak ditemukan. Kemana ibuku? Dicari nggak ada. Maka kemudian pada suatu malam ada suara hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Telepon itu ada suaranya tapi nggak ada rupanya. Maka telepon juga termasuk hatif. Entuk itu juga hatif. Ada suara nggak ada rupa. Kata suara itu, saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab dengan membaca surat Al-Ikhlas. Artinya wanita ini bisa jadi dipindahkan oleh para malaikat barokah dia mengagungkan, sering membaca 11 kali membaca surat Al-Ikhlas setiap hari di bulan Rajab. Tujuannya mengagungkan bulannya Allah. Dibaca pimpin tentu ping 11 setiap hari di bulan Rajab. Ini tinggal berapa hari? 3 hari. Mudah-mudahan kita bisa. Allahumma kalau masih panjang umur tahun depan kita ingat-ingat Rajab pertama kita baca 11 kulhu, Rajab hari kedua, ketiga sampai ke 30. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Allahumma jangan meremehkan amal yang kecil. Kata Nabi, la tahkiranna bi'amalin qalil fa innaka la tadri min ayyi rahmatin kanat wala tahkiranna bidambin saghir fa innaka la tadri min ayyi iqabin kana. Baca kulhu 11 kali kelihatannya ringan. Apakah mungkin dengan sekedar kulhu 11 kali kita dimuliakan oleh Allah? Sangat mungkin. Kenapa? Karena rahmat Allah itu turun tidak melihat dari amal kita secara hakikatnya. Sejarah membuktikan, mohon maaf, ada orang bunuh 100 orang, bertaubat kepada Allah, belum melaksanakan satupun kebaikan, ternyata taubatnya diterima oleh Allah dan dia digolongkan ahlul jannah bil ghairi hisab karena fadl Allah turun kepadanya. Dalam sebuah hadis diceritakan, mohon maaf, ada seorang pelacur yang bertahun-tahun melacur. Setiap malam bekerja, paginya pulang, terus sore datang lagi ke tempat pelacuran, paginya pulang. Suatu ketika di tengah jalan, di tempat yang panas, di padang pasir, ketemu dengan anjing yang hampir mati karena kehausan. Wanita pelacur ini kasihan melihat anjing yang kehausan, dicarilah air ke sana kemari. Singkat cerita, dia menemukan air, tapi ada di sebuah kedalaman. Tidak ada sesuatu yang bisa untuk dia ngambil. Akhirnya dia berpikir bajunya disobek-sobek untuk dijadiin tali. Setelah dia bisa dapat air itu, diambillah airnya, diminumkan pada anjing yang sedang kehausan itu.
Kemudian dia balik sampai rumah jatuh dan wanita ini meninggal dunia. Singkat cerita, akan disolati oleh para sahabat termasuk baginda Nabi. Begitu Nabi datang mau mensolati, para sahabat protes, ya Rasul, kenapa kau mensolati wanita yang dosa besar? Ternyata kemudian Nabi didatangi malaikat Jibril bahwa andaikan amal wanita ini dibagi kepada para sahabat akan mencukupi. Artinya hanya gara-gara menyelamatkan anjing, ngasih minum pada anjing, padahal anjing itu makhluk yang mohon maaf mungkin paling tidak nyaman buat kita, tapi anjing tetap makhluknya Allah. Dikasih minum karena dia kasih sayang kepada makhluknya Allah, maka Allah memberi kasih sayang kepadanya. Seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dia digolongkan ahlil jannah. Sepele nopo sepele amalnya? Sepele. Enteng nopo abot sajane? Imam Al-Ghazali seorang ulama besar, uzlahnya 9 tahun, hanya beribadah, puasa, tahajud, tidak makan 9 tahun. Tapi apa yang menyebabkan beliau masuk surga dalam sebuah mimpi? Imam Ahmad, adik dari Imam Ghazali, ketika Al-Ghazali wafat, Imam Ahmad bermimpi kakaknya masuk surga. Adiknya bertanya, apa yang menyebabkan engkau masuk surga wahai saudaraku? Ternyata bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena uzlah ibadah selama 9 tahun, bukan karena karangan kitabnya yang lebih dari 100, hanya gara-gara ketika beliau sedang menulis sebuah kitab namanya Ittihaf, beliau melihat ada lalat lagi minum di mangsi beliau. Karena ada lalat, tidak jadi pulpennya dimasukkan, nunggu lalatnya kenyang baru kemudian terbang. Selesai terbang baru beliau memasukkan pulpen ke dalam mangsi. Ya Allah, hanya gara-gara ini seluruh amal Imam Ghazali diterima oleh Allah. Sepele napa mboten? Sepele. Ada sebuah kisah dalam sebuah kitab, ada seorang ulama setiap tahun menanam padi, tapi setiap nanam padi begitu mau panen burungnya banyak makan padi itu. Setiap dia datang melihat burung-burung lagi makan padinya, apa kata ulama ini? Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku telah bersedekah kepada makhlukmu. Besok lihat lagi, banyak lagi burungnya. Beliau, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku juga bersedekah kepada makhlukmu. Singkat cerita, ini cerita betulan loh Bu. Singkat cerita, ketika ulama ini wafat, burung-burung itu datang ke makam beliau. Apa yang dilakukan burung ini? Berdoa, bertasbih kepada Allah. Barokah dari doa burung ini, derajat ulama ini diangkat oleh Allah. Seluruh dosanya diampuni karena doa burung-burung yang sering beliau kasih makan tanpa sengaja. Bisa ditiru kira-kira? Loh, Nabi Sulaiman itu mohon maaf ketika mau minta hujan tidak jadi. Siapa yang berdoa? Semut. Semut yang berdoa. Semut berdoa, akhirnya Allah ngabulkan. Kata Allah, Sulaiman kamu balik, aku nak ngasih hujan. Loh, kita belum berdoa kok suruh balik. Semut-semut telah berdoa dan kukabulkan doanya. Karena ma yusabbihu ma fis samawati wal ard, makhluk yang di langit dan di bumi seluruhnya berdoa bertasbih sesuai bahasa masing-masing. Sederhana apa tidak Bu? Imam Ghazali hanya gara-gara lalat minum dibiarin beliau masuk surga. Bahkan mohon maaf, sahabat Umar gara-gara burung emprit diberi hidayah oleh Allah. Beliau datang ke pasar, beliau kan galak sebelum masuk Islam, kejam kepada siapapun. Lihat ada burung pipit, burung emprit ditali di pasar, kasihan, diambil sama beliau, dibeli, dilepas. Gara-gara ini Allah kemudian memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar menurut sebuah cerita. Sederhana semuanya.
Makanya kalau ada makhluk Allah, kalau bisa biarin baik, niatin kita sedekah, sepakat. Ada nyamuk gigit, biarin lah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa sedekah dengan makhluk nyamuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepakat. Ada semut-semut di dalam rumah, ada semut masuk ke gula, diniatin sedekah sajalah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini banyak makhlukmu datang ke rumahku dan aku ikhlas sedekah ini ya Allah. Ya sepakat? Sepakat? Ikhlaskan, karena apa? Allah kadang gak melihat besar kecilnya amal kita, tapi kadang yang dilihat keikhlasan kita. Dari ikhlas itulah insya Allah rahmat Allah akan turun. Allahumma. Maka sekecil apapun amal, kalau selama bisa kita lakukan, lakukan saja. Siapa tahu barokah amal yang kecil itu, dosa kita diampuni oleh Allah. Allahumma. Allahumma. Ada ayam masih bayi-bayi, induknya entah kemana, ayamnya mak petak, pegang saja ayam itu, cari induknya, taruh di tempat induknya, cuma jangan deket-deket, itu dikabruk. Ada petok-petok lagi, ambil, cari kemudian induknya, taruh di situ. Siapa tahu karena kita mengumpulkan ayam yang cerai-berai ini, besok di yaumul kiamah, saat kita sendirian atau saat kita jalannya salah menuju neraka, ada ulama yang menggandeng kita, menarik kita, dikumpulkan dengan golongan-golongan orang yang sering ke masjid, akhirnya kita dapat jalan ke surga. Allahumma. Allahumma. Ada kayu, ada ranting di jalan, ganggu orang lewat, tidak ada salahnya kita berhenti sebentar, ambillah kayu itu, sisihkanlah. Siapa tahu mungkin gara-gara kayu sebatang itu besok di yaumul kiamah kayu itu akan dibentangkan oleh Allah dari padang mahsyar menuju surga, dan kita bisa naik di atasnya menjadi orang-orang yang selamat. Allahumma. Allahumma. Sederhana apa kira-kira? Susah? Sederhana. Ketemu sama orang, tersenyumlah. Siapa tahu ada orang yang kita ketemu, orang itu sudah sebulan tidak bisa senyum karena utangnya numpuk. Begitu ketemu kita langsung senyum, bisa bikin orang senyum setelah sebulan tidak senyum. Siapa tahu malaikat seluruhnya senyum, memberikan rahmat kepada kita. Besok di yaumul kiamah kita digolongkan orang yang selamat. Allahumma. Allahumma. Sebaliknya kan enak, Islam itu enak, hidup tidak usah dibikin rumit lah. Betul? Tidak usah rumit, dibikin gampang semuanya sajalah. Apapun itu masalahnya, bapak-bapak lagi punya masalah sama istrinya, dibikin gampang aja lah. Kalau istrinya marah-marah terus, umpama pokoknya ngambek terus, alhamdulillah. Kenapa? Karena bapak-bapak tidak perlu banyak duit untuk ngurmat istri, cukup rumah tangga, yang penting sabar. Sabar, 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 nggak pakai duit. Coba kalau rukun terus, mesra terus, berkali-kali ngajak nyate, ngajak main ke Palembang, ngajak beli bakso, kan ngabis-ngabisin duit, ya kan? Kira-kira mendingan ngambek apa rukun? Udahlah dibikin gampang aja lah. Wong dunia laibun walahun kok dulanan dan mainan, ngapain nak serius-serius nian? Gak iso nemu sama serius. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baca kulhu 11 kali. Bahkan Nabi pernah pesan kepada Sayyidah Aisyah, kata baginda Nabi, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu melakukan 4 perkara. 1. Kamu jangan tidur sebelum kamu khatam Al-Quran. 2. Kamu jangan tidur sebelum kamu mendapatkan syafaat dari para nabi. 3. Kamu jangan tidur sebelum kamu mendapatkan ampunan ridho dari seluruh orang yang beriman. Dan 4. Kamu jangan tidur sebelum kamu haji dan umroh. Aisyah bingung,
Kalau khatam Al-Quran sehari bisa. Kalau haji dan umroh mana mungkin bisa. Begitu bingung ditinggal sama Nabi, kan enak Nabi kan, tinggal bingung kok lagi bingung, tinggal kemana, ke Roboh beritikaf, selesai sholat Nabi balik lagi masih bingung. Ketika bingung dipeluk Sayyidah Aisyah, paling enak istri ngambek peluk selesai masalah. Ya. Betul Bu? Betul? Yes, peluk kangen. Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu khatam Al-Quran, maka bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali, karena pahalanya sama seperti khatam Al-Quran. Ping pinten Bu? Ping 3 sanggup napa mboten? Insyaallah. Allahumma. Jangan melihat ini amal kecil, tapi ini pesan khusus baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Kalau fadilahnya, kalau pahalanya tidak besar, tidak mungkin baginda Nabi pesan kepada Sayyidah Aisyah. Maka mari sebagai umat baginda Rasul, apalagi ini bulan Rajab, perbanyak Al-Quran. Kalau tidak bisa baca kulhu minimal 3 kali, karena kulhu 3 kali pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Allahumma. Bahkan ada sahabat Nabi yang setiap kali ngimamin sholat baca kulhu terus, pokoknya kulhu wailik, sampai sahabat-sahabat yang lain protes, matur dengan baginda Rasul, ya Rasul, sahabat A itu kalau ngimami pakai kulhu saja, nggak ada yang lain. Akhirnya ditimbali sahabat yang kulhu terus itu. Ditanya, apa betul kamu kalau imami pakai kulhu terus? Iya ya Rasul. Kenapa kok pakai kulhu? Bukankah makmum-makmumnya pada benci? Ya Rasul, aku cinta dengan surat kulhu wallahu ahad. Apa kata Nabi? Kamu bakal masuk surga bersama dengan surat yang kau cintai. Maka saya instruksikan kepada seluruh imam, jangan pernah ngimami meninggalkan qul huwallahu ahad. Sepakat? Sepakat? Ono imam kok kemenyek pakai Al-Baqarah dan seterusnya, sesuk coret rasa dadi imam. Boten. Imam itu berat. Saya baca dalam keterangan, imam itu masuk surganya belakangan, duluan muadzin. Muadzin lebih dulu, baru sekian tahun baru imamnya. Setelah saya teliti dalam beberapa keterangan, kenapa kok muadzin duluan masuk surga? Ternyata masalah hati. Muadzin itu lebih jauh dari penyakit riyak dan penyakit ujub. Lebih tidak riyak dan ujub. Padahal kata Imam Ghazali, al-ujbu wa riyak rubu'ul muhlikah. Separuh ibadah kita rusak, pahalanya habis gara-gara ujub dan riak. Iblis turun dari surga gara-gara ujub dan riak. Kata dia, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lah nyuwun sewu, coba sekarang kita teliti, nyuwun sewu, ini menceng sedikit. Kenapa kok muadzin lebih dulu masuk surga? Ternyata muadzin gak pakai riak, gak pakai ujub. Karena kalau kita teliti, muadzin itu datangnya mesti duluan. Betul? Mau riak sama siapa? Kok orangnya nggak ada? Azan sendiri. Kalau imam lain, imam mesti datang terakhir, jalannya itu sudah lain, mesti begini. Baru dem. Padahal gak batuk dem. Sebagai pemberitahuan kalau imam sudah lu itu aja udah riak loh itu. Jalannya gak kodolan muadzin enggak. Imam tumpani bisa inova sama Pak Jiro. Lan muadzin paling nyuwun sewu. Montore gerandong pisan. Ada. Mau ujub sama siapa? Wong naiknya dan motor brondol. Betul? Nggak pakai ujub-ujuban, apalagi kalau subuh kurang naik uang belas malahan. Teko duwi sik, buka pintu masjid kunci yo dhisik, azan
pertama mari ngono pujian ya pujian suwe gak teko akhir dikomati dadi imam dhewe amin dhewe mulih dhewe mari ngono itu muadzin yang ikhlas Allahumma makanya muadzin lebih cepat masuk surga. Kenapa? Amalnya itu lebih terjaga daripada imam, karena kalau imam ada riaknya, apalagi imam itu suaranya bagus, hati-hati sampai sekori makanya sampai riak-riak. Imami gua mesti riak itu penyakit. Karena orang semakin hebat, orang semakin alim, orang semakin tinggi kedudukannya, orang semakin sukses kedudukannya, hartanya, itu mesti ujuk dan riaknya lebih gampang. Contoh saya lah, saya mesti colok kiai kan ya. Umpama lagi mau Pak Susilo, aku teko gak disambut, mari ngono dekek kursi paling buri, mesti aku jengkel. Kurang ajar panitia atau terbang gelombang pelajaran 5 jam timak nih kalau senyambut lah betul Bapak anggota DPR umpama jenengan dugi gak digapai wong lungguh kursi paling buri mesti jenengan gedumbel kurang ajar wong tidak nono kuwi orang bakal disoiki kok tak bangun. Kenapa? Karena ada bahannya untuk sombong dan riak. Makanya lebih berbahaya sebenarnya. Orang yang alim lebih berbahaya, gampang riak dan ujungnya. Mau Fatihah lagi kenceng jubahe, kau wedi udeng sampai boleh kau manggeli yang berarti udah bocah. Jadi memang ada kesempatan ke situ. Nah kalau muadzin nyuwun sewu, rata-rata muadzin itu wong larat, nyuwun sewu nih. Rata-rata. Cara enek sing gak larat, iki gak kok bedane mar karo gak lho iki. Maksudnya lek wong gak duwe rata-rata gak patek ujug, gak patek takabur. Betul? Lebih selamat amalnya. Makanya di akhirat orang yang tidak mampu surgane luwih cepet dibanding wong sing sugih. Siji amalnya selamat dari riya, nomor loro yang dihisab ora patek akeh. Mulane sesuk gak usah daftar dadi imam, daftar dadi muadzin kabeh. Imame sapa? Mboten, niku sing penting urusane ati lah, urusane ati jaga dhewe-dhewe. Jenengan pinter sing ngekeki pinter ya Gusti Allah. Jenengan bondone kathah sing ngekeki ya Gusti Allah. Jenengan pangkate dhuwur sing ngekeki ya Gusti Allah. Jenengan kok mun sewu rezekine seret sing nyeretne ya Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sing didelok sing paling takwa, sing didelok sing paling cedhek, sing didelok sing paling sering nang masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kau maca kulhu sedari minimal berapa kali? 3 kali. Ganjarane padha karo khatam Al-Qur'an. Sanggup? Allahumma kaping kalih dawuh Kanjeng Nabi Aisyah, kamu jangan tidur sebelum kamu mendapat syafaat dari para nabi. Maka bacalah sholawat kepadaku dan kepada nabi. Insya Allah syafaatku untukmu dan juga syafaat para nabi besok di yaumul qiyamah. Perbanyaklah baca sholawat. Kalau rezeki kita pengen barokah, rezeki kita pengen lancar, bacalah sholawat. Rumah tangga kita pengen sakinah mawaddah warahmah, perbanyaklah sholawat. Anak-anak kita, dzurriyyah kita pengen sholihin sholihat, bacalah sholawat. Kalau kita pengen selamat besok di yaumul kiamat untuk syafaat, bacalah sholawat. Sehari berapa kali? Pengen 1000. 1000 sepakat? Gak kuat ping 1000 wonten hadis di kitab Bukhari, man shalla alayya kulla yaumin khamsina marrat shafa'tuhu yaumal qiyamah. Siapa orang yang tiap hari baca sholawat kepadaku 50 kali, saya salami, saya beri syafaat, kata Nabi, besok di yaumil qiyamah. Lek kuat ping 1000, gak kuat ping 50, ojo sampai dilongi malih, insyaallah kita dapat syafaat. Allahumma
Allahumma monggo panas-panas ngeten iki seduwaten maca selawat nggih. Sallallahu ala Muhammad